Cheon-yeon tersadar dari pingsannya. Dia bangun dan langsung mengambil sebilah pisau. Tanpa pikir panjang, dia langsung ingin mencoba ilmu bela diri yang baru saja dipelajari dari tidurnya. Dengan bantuan nanomesin, dia bisa menggunakan ilmu bela diri dengan lancar. Keren banget nggak tuh? Tinggal tidur, nanomesin yang transfer ilmunya ke otak kita, langsung bisa kita gunakan. Dan tanpa sadar, dia menghentakkan kakinya dengan sekuat tenaga dan terkejut oleh kekuatannya sendiri. Siapa sih yang nggak pengen ya kan? Tanpa izin, penjaga Jeng memasuki ruangan Cheon-yeon. Cheon-yeon merasa terharu karena ternyata masakan yang dibawanya kali ini adalah semua masakan favorit dari Cheon-yeon. Susah ya sebut nama Cheon-yeon. Lidah gue nggak kebiasa gitu. Itu disebabkan karena hari ini adalah hari terakhir dia tinggal di ruangan ini. Jadi mau nggak mau, ini adalah makanan terakhir yang bisa dimasak oleh penjaga Jeng. Melihat bekas hentakan kaki yang dibuat oleh Cheon-yeon, penjaga Jeng sadar bahwa itu adalah teknik bela diri yang selama ini dia latih. Dan penjaga Jeng langsung bertanya kepada Cheon-yeon, "Sejak kapan kamu mulai belajar bela diri sendirian?" Tentu aja si Cheon-yeon kan merasa takut ya, merasa tidak enak karena mengambil ilmu bela diri tanpa izin dari pemiliknya itu kan sesuatu yang tabu ya. Apalagi Tuan Jeng itu adalah orang yang dipercaya banget sama dia. Tapi bukannya kesel, Tuan Jeng malah ikut senang karena Cheon-yeon kan sudah bersumpah untuk tidak melatih ilmu tenaga dalam bela diri ini. Dan semua orang di dalam kultus iblis ini sudah dilarang juga untuk melatih tenaga dalam kepada Cheon-yeon. Tapi nggak ada yang bilang kalau Cheon-yeon dilarang mencuri ilmu bela diri dari seseorang. Jadi penjaga Jeng ikut senang harusnya ya, karena dengan begitu Cheon-yeon punya sedikit bekal lah ya ke Akademi Demonik ini. Dan selain itu, penjaga Jeng juga memberikan sebuah kertas yang di dalamnya adalah manual atau tutorial untuk mensirkulasi ki ketika menggunakan ilmu bela dirinya. Walaupun ilmu bela diri dari Tuan Jeng sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya, tidak terlalu bagus. Tapi niat dari Tuan Jengnya sendiri itu yang pengen memberikan dan melindungi Cheon-yeon itu ialah yang membuat Cheon-yeon merasa terharu ya. Dia merasa dari semua orang-orang yang ada di Demonic Cultus yang udah mau menjauhi Cheon-yeon, cuman Tuan Jeng aja yang mau dan menerima Tuan Cheon-yeon. Merasa siap, akhirnya Cheon-yeon membulatkan tekadnya untuk pergi ke Akademi Demonik. Dan menurut gua Akademi Demonik ini merupakan arc yang cukup keren ya. Karena kita udah disuapi sama alasan-alasan kenapa kita harus membenci orang-orang yang udah membuat MC terpuruk ya kan. Dan di Akademi ini harusnya kita bertemu dengan mereka semua. Anjay. Apalagi si MC udah memiliki kekuatan nanomesin yang harusnya dia udah bisa membalikan keadaan ya kan di sini. Biasanya gitu kan. Dan tiba waktunya ujian pertama untuk masuk ke Akademi Demonik itu dimulai. Semua anak-anak yang mau masuk di Akademi Demonik berkumpul di lapangan ini. Dan datanglah seseorang dengan rambut merah yang melihat ke lapangan, ke semua anak-anak yang berkumpul. Dia mungkin sedikit kecewa ya. Ngelihat tampang-tampangnya mungkin ya, ngelihat badannya mungkin yang terlalu terlalu kecil kali ya, yang tidak ada, ya kok beda sih sama generasi gue gitu kali ya. Tapi kayaknya semua orang bakal begitu sih kalau ngelihat anak-anak yang generasi sesudah dia ya. Dan dia adalah Hwa Meong Lee, tangan kanan dari Royal Bodyguard. Mukanya dibikin kayak mirip-mirip singa kali ya, terus dia dibikin sangar kayak singa ya. Walaupun dia merasa agak kecewa dengan orang-orang yang masuk, anak-anak yang masuk di ujian pertama ini, cuman dia merasa senang juga sama orang-orang di barisan depannya, anak-anak di barisan depan. Karena ketika dia melihat mereka, anak-anaknya, dia merasa, wah, ini menjanjikan juga anak-anak murid tahun ini. Tapi ternyata anak-anak di barisan depan adalah anak-anak dari keenam sekte yang udah
membuat hidup MC terpuruk. Mereka dinomorin ya 1 sampai 6. Gelo. Berarti mungkin yang nomorin tuh sesuai urutan ini kali ya, urutan apa tuh? Kekuatan kali ya. Ini adalah Muen Cheon dari Shadowsec. Mukanya rapi, ganteng ya kan? Yoi. Shadowsec. Tapi dia dari Shadow ya. Ini adalah Geon Uncheon dari Swordsec. Sword Clan. Mukanya agak-agak licik. Ini kalau biasanya di manhwa ini yang pertama mati kali ya. Tapi ada yang lebih licik lagi ternyata mukanya. Mugeom Cheon dari Stealth Sec. Sekte ini ya, sekte apa tuh? Stealth. Sekte diam-diam gitu, sekte ninja kali ya. Dan inilah Jong Seom Cheon, mukanya agak-agak sangar ya. Ini kayaknya nggak mati-mati kayaknya sih. Dan ini adalah si bijak Yu Chan Cheon dari Saber Sec. Gua awal-awalnya bingung ya, sekte Sword sama sekte Saber. Ternyata Saber itu kan golok ya. Golok itu kan buat nebas kali ya. Kalau Sword di sini buat nusuk. Tapi gua rasa Sword itu bagusnya juga buat nebas. Nggak sama kayak golok gitu buat nebas. Yang buat nusuk kan harusnya spear kan. Nah, gua awal-awal agak-agak bingung. Sword Sec sama Saber Sec apa bedanya gitu. Cuman ya gue ikutin aja lah ya. Di sini Sword itu lebih ke arah step ya, nusuk. Kalau Saber lebih ke arah slash. Ya, biasanya sih gitu. Padahal di realitanya harusnya spear ya kan yang nusuk. Dan ini ada Wonreo Cheon dari Musician Sec. Sekte Musician. Ternyata ada ini ya, ada sekte musik ya. Mungkin ini tenaga dalamnya lebih kuat daripada ke-5. Dari 6 sekte yang ada, ini yang paling kuat. Mungkin ya kan. Atau ini mungkin kalau di ini ya, di yang ortodoks ini, dia itu bagian informasi. Sekte-sekte yang mengatur informasi ya, sama kayak Begarsek ya. Kalau di unorthodox biasanya low class ya, low class sek ya. Mungkin gue nggak tahu deh kalau musician ini apa fungsinya. Dan si Hameong ini bingung kemana Cheon Youn berada. Si nomor 7, si orang yang tidak beruntung ya kan, kemana tuh anak kecil itu? Karena tidak ada di lapangan. Nah lo, apakah dia mengundurkan diri? Ternyata Cheon Youn belum menemukan nomor badge-nya. Dia masih di area pendaftaran. Kok bisa ya? Di sini gue bertanya-tanya, kok bisa orang-orang kelas bawah gitu, kelas biasa, sampai berani itu ngeganggu putra mahkota lah ya ibaratnya. Kan Cheon Youn kan masuk putra mahkota juga kan. Apa enggak gila itu orang? Apa serendah itu MC Cheon Youn? Dan penjaganya secara terperinci dia memang tidak bisa. Cuman itulah badge satu-satunya yang tidak bisa ditemukan. Seakan-akan dia tahu sebenarnya kan di mana, cuman dia nggak mau aja ngasih gitu. Aneh kan? Jadi mau nggak mau MC-nya itu disuruh nunggu sampai semua orang di sini masuk baru dia boleh masuk. Dan ketika MC-nya akhirnya masuk ya, dialah orang terakhir, udah capek-capek nungguin. Ternyata orang-orang di sekitarnya malah ngomongin dia kan. Bilang katanya dia adalah calon murid terlemah yang masuk di area ini. Karena memang dia itu nggak boleh belajar ilmu tenaga dalam kan. Internal key-nya dia nggak ada. Karena memang sudah dilarang sama 6 sekte ini. Dan orang-orang itu ngelarang buat ngajarin dia juga. Jadi memang bisa dibilang dialah yang terlemah saat ini. Trompet sudah ditiup menandakan ujiannya segera dimulai. Tapi kalau biasanya sebelum ujian kita ada pidato dulu kali ya. Pidato dari kepala sekolah misalnya, atau pidato dari presiden nggak mungkin, kepala sekolah lah ya. Kepala sekolahnya kan. Dan ternyata yang datang adalah petinggi-petinggi, memang paling tinggi kali ya dari kultus demonik ini menandakan kultus demonik ini benar-benar serius ya dalam ngajarin masa depan dari kultusnya sendiri. Orang-orang calon-calon pemimpin masa depannya, sampai mereka pun datang kan. Karena memang di akademik demonik ini cuman 10 tahun sekali ya dibukanya. Ini wajar sih ya dia datang ya. Dan orang-orang yang datang itu, kalau tadi itu
Hameong, tangan kanan Royal Bodyguard, ini adalah Swap Maeng, tangan kirinya Royal Bodyguard. Dan ini adalah Rageoma, kepala bodyguard. Dan pemimpin kultusnya sendiri, Yu Jong Cheon. Anjay, dateng bro. Presiden, bener datang presiden. Melihat orang-orang penting datang buat diri mereka sendiri gitu ya. Mereka itu merasa mungkin terhormat ya, takjub. Jadi agak-agak gimana ya, berisik kali ya. Dan langsung aja didiemin sama head bodyguardnya. Dengan satu teriakan semuanya diam. Mungkin karena memang ngeri juga ya di demonic kultus ini, tata keramanya ngeri ya. Namanya demonic kan. Setelah didiemin baru ngomong kepala kultusnya, Gelo. Intinya sih dia ngucapin selamat datang. Tapi dia ngomongnya biasa aja gitu, kayak ngomong pelan biasa. Tapi yang dirasakan oleh murid-muridnya itu, kayaknya suaranya itu keras banget. Sampai barisan paling belakang pun, si Yowun ini, dia merasa suaranya terdengar jelas. Dan setelah ngomongin ucapan selamat datang, dia langsung pulang. Malum, sibuk ya kan. Tapi pas dia mau pulang, dia ngelirik-lirik dulu. Dan dia melirik Cheon Yowun, anaknya. Anaknya ini, mereka berdua ini nggak pernah saling tatap-tatapan ya, seumur hidup ya. Ini baru kali pertama mereka tatap-tatapan. Jadi mungkin Cheon Yowun baru ngeliat bapaknya itu seperti apa, kayak gini ternyata. Tapi mungkin juga dari lukisan juga ada ya. Tapi mungkin dari bapaknya ya, Yu Jong ini, dia belum pernah ngeliat muka anaknya kayak apa kan. Jadi dilihat, oh kayak gini mungkin kan. Dan dia langsung udah gitu, noleh, pergi gitu, pulang. Ngeliat kayak gitu, dia MC-nya kayak ngerasa, anjir nih, bapak gue bukan sih? Gitu kali ya. Gue kayak biasa aja. Anjing. Selamat datang di kultus demonik. Dan Hameong menjelaskan bahwa dalam akademi ini dibagi jadi 6 tingkat. Dan setiap tingkat itu ada ujiannya. Dan kalau lo lulus ujian, lo akan naik tingkat. Kalau lo gagal, walaupun sekali, lo akan di DO. Dan kalau setiap tingkatnya itu, lo akan digolongkan berdasarkan status dari tingkatannya itu. Setiap tingkatan itu dihadiahi 3 hadiah ya. Hadiah pertama adalah Demonic Dragon Marble, yaitu sebuah pil untuk meningkatkan internal ki. Ini yang dibutuhin MC ya, karena MC nggak punya internal key sama sekali. Dan yang kedua, hadiahnya adalah akses untuk masuk ke perpustakaan. Di sini bakal disediakan manual-manual ilmu bela diri dari demonic ini, demonic kultus. Dan setiap tingkatannya itu akan berbeda-beda ya. Akses yang dikasih berdasarkan lantainya juga. Lantai paling tinggi adalah lantai dengan manual book yang ilmu bela dirinya tinggi. Jadi kalau lo baru lulus sekali ya, itu paling manual booknya itu yang cupu-cupu ya. Yang Third Warrior itu pakai, mungkin gitu ya. Dan di sini anak dari Swordland ingin bertanya. Padahal belum waktunya bertanya, jadi si Hameong kayak nggak peduli gitu. Lu siapa? Belum waktunya bertanya, angkat tangan. Merasa privilege-nya disentuh gitu, digoyang. Kesel dong Sword. Jadi dia balik tanya, maksud lu apa anjing? Nggak ya, lebay ya. Maksud lu apa? Tapi si Hameong nggak takut kan. Lu ngerti maksud gua. Lu siapa? Ngapain lu nanya-nanya? Dan dia menjelaskan, kalau lo masuk ke akademi demonik ini, semua status lo bakal hilang. Jadi gua berhak gitu ya, mungkin dengan semena-mena ya, mungkin ya, gua nggak tahu ya. Mungkin dengan semena-mena gua berhak, kalau gua nggak suka ya udah lu keluar dari sini gitu kan. Gua DO lo. Mungkin ya, gua nggak tahu. Karena mendengar hal itu, anak-anak dari sekte lain kayak ngetawain dia. Anjir lo bego banget. Ngapain sih lu? Lu ngapain sih menentang tangan kanan Royal Bodyguard? Lu ngapain? Dengan begitu dia langsung nunduk aja. Oke lah, maaf. maaf pak. Dan Hameong menjelaskan di akhir chapter ini bahwa
sebagian besar, mungkin seluruh siswa ya, calon siswa yang ada di hadapannya ini nggak bakalan bisa melewati stake 5. Jadi mungkin stake 4 adalah batas kemampuan siswa yang wajar gitu ya. Yang kelima itu udah impossible buat mereka. Dan ini mengakhiri chapter kita kali ini dan juga episode kita kali ini. Jadi kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa dukung channel ini ya dengan klik like, subscribe, dan share. Karena itu akan bantu ngegedein channel kecil kita ini. Jadi, go do me nothing. Pamit undur diri dulu. Kita akan pergi ke video selanjutnya. Bye-bye.